Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iba Noval dengan NIM 2025 121 020. Perkenalkan, nama saya Ega Maulana Pratidya Putra dengan NIM 2025 1221 045. Perkenalkan, nama saya Dafa Maulana Kriswanta dengan NIM 2025 1221 077. Di sini kami ingin mengerjakan tugas wawancara dari Bapak Sentot untuk memenuhi tugas prodi pengantar bisnis manajemen. Ibat sebagai Saya sebagai kameramen dan saya sebagai pewawancara. saya sebagai notulen. Oke, langsung saja ke wawancaranya. Permisi Bapak, bisa perkenalan terlebih dahulu, jelaskan posisi dan tingkat pekerjaan Bapak di perusahaan. Saya perkenalkan, kami sebagai usaha spare part motor di bidang usaha berdagang spare part motor. Narasumber Bapak Fanani, jabatan saya manajer. Lokasi di Menganti, Gresik. Oke, pertanyaan kedua, berapa lama Bapak menempati posisi sekarang sejak kali pertama masuk dalam perusahaan ini? Saya mulai bekerja di perusahaan ini sejak tahun 2017 sebagai staf gudang. Kemudian pada tahun 2020 saya dipercaya menempati posisi sebagai manajer operasional spare part. Jadi saya lebih menjabat di posisi ini selama 5 tahun dengan total masa kerja kurang lebih 8 tahun. Oke. Pertanyaan yang ketiga, pada posisi Bapak saat ini keterampilan manajemen apa yang paling banyak digunakan? Manajer keterampilan saya yang paling sering digunakan adalah keterampilan teknis, terutama terkait mengelola stok dan yang sejenis spare part yang ada di yang saya jual. Keterampilan skill untuk mengatur karyawan, toko, dan di gudang. Keterampilan konseptual dalam menentukan strategi stok dan harga jual. Dari kegiatan keterampilan teknis dan human skill paling dominan dalam kegiatan sehari-hari. Oke. Pertanyaan yang keempat, saat menjalankan fungsi manajemen POAC, dapatkah Bapak uraikan penggunaan waktu selama jam atau hari kerja? Pembagian penggunaan waktu kerja saya dalam satu hari adalah planning perencanaan kurang lebih 20%, menyusun rencana pembelian spare part dan target penjualan, pengorganisasi kurang lebih 25%, mengatur pembagian tugas karyawan toko dan gudang, action pelaksanaan pengarahan kurang lebih 30%, memberi arahan langsung kepada karyawan dan melayani pelanggan terbesar di outlet kita. Controlling pengendalian 25%, mengawasi stok penjualan dan pencatatan keuangan. Oke, untuk pertanyaan yang kelima, apakah Bapak juga menggunakan waktu di luar jam kerja untuk menjalankan fungsi manajemen bagi perusahaan? Bisakah diuraikan penggunaan waktunya? Saya cukup sering menggunakan uraian jam kerja terutama untuk mengecek laporan penjualan harian, berkomunikasi dengan pemasok spare part motor, memantau stok barang yang cepat habis. Hal ini cukup umum pada usaha saya motor skala kecil menengah karena pengawasan stok dan pemasok sangat menentukan kelancaran usaha. Oke, untuk pertanyaan yang keenam, bagaimana masalah etika dipraktekkan dalam perusahaan? Bisakah Bapak beri contoh? Etika perusahaan diterapkan dengan menjunjung kejujuran dan disiplin dalam penjualan. Contohnya, kami tidak menjual spare part palsu sebagai barang yang asli. Saya utamakan barang yang asli.
beserta selalu memberikan informasi yang jelas kepada pelanggan mengenai kualitas dan garansi produk yang kami jual. Oke, pertanyaan yang ketujuh, bagaimana membangun dan memelihara praktek etika itu berjalan dengan baik? Praktek etika dijalan dengan memberikan contoh perilaku kepada karyawan jujur dari pimpinan, memberikan pengarahan rutin kepada karyawan di setiap harinya, memberikan sanksi bagi pelanggaran etika yang nggak tepat konsekuen pada waktunya, menjaga hubungan baik dengan pelanggan dan pemasok. Untuk pertanyaan yang ke-8, apakah ada budaya perusahaan yang spesifik dan unik dijalankan di perusahaan Bapak? Bisa ceritakan salah dua yang menonjol. Budaya perusahaan yang menonjol diantara lain budaya pelayanan cepat, ramah kepada pelanggan, budaya ketelitian terutama dalam mengambil dan mencatat spare part motor. Budaya ini penting, kesalahan kecil dapat mendampak dalam kepercayaan pelanggan. Oke, pertanyaan yang terakhir, bagaimana proses pembentukan budaya perusahaan? Budaya perusahaan terbentuk melalui kebiasaan kerja sehari-hari, arahan langsung dari pimpinan, serta keteladanan manajer dalam disiplin dan tanggung jawab. Seiringnya waktu, nilai-nilai tersebut menjadi budaya kerja yang melekat pada karyawan. Terima kasih atas jawaban Bapak. Terima kasih, sama-sama. Sekian, terima kasih.